Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Amalia dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan atau mengulas salah satu pelajaran dari semester 1 untuk mapel biologi untuk menambah nilai dari guru pembimbing Bu Erna. Yang pertama, saya akan menjelaskan macam-macam jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem, yaitu jaringan muda, dan kedua yaitu jaringan permanen, yaitu disebut dengan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan eukariotik yang tersusun dari banyak sel. Jaringan itu menyusun organ. Jaringan meristem adalah jaringan tanaman yang memungkinkan tanaman tumbuh. Sifat-sifat jaringan meristem yaitu disusun oleh sel-sel muda yang aktif membelah. Susunan sel sangat rapat. Sel berbentuk lonjong, bulat, mengandung banyak protoplasma, memiliki nukleus besar dan vakuola kecil. Jenis jaringan meristem berdasarkan posisinya dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, meristem apikal, pertumbuhannya primer. Yang kedua, meristem interkalar, golongan rumput-rumputan. Dan yang ketiga, meristem lateral, yaitu pertumbuhan sekunder. Lanjut, yang kedua yaitu jaringan permanen atau jaringan dewasa adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem atau primer sekunder yang mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Ciri khas tidak aktif membelah, tidak tumbuh, dan tidak berkembang lagi. Fungsinya dibedakan menjadi jaringan epidermis, parenkim, pengangkut, dan sekretori. Yang pertama yaitu jaringan pelindung atau epidermis, jaringan yang tersusun dari sel-sel menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Berfungsi melindungi bagian dalam dari pengaruh luar. Ciri-cirinya: 1. Terdiri satu lapis sel. Sel tersusun rapat, bentuk variasi, memiliki vakuola, protoplasma, dan dinding sel mengandung lignin. Yang kedua yaitu jaringan dasar atau jaringan parenkim, yaitu jaringan utama yang menyusun tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim terdiri pada akar, daun, batang, buah, umbi, empulur. Ciri-cirinya: sel masih hidup, matang atau dewasa, memiliki dinding sel tipis, memiliki ruang sel, sifat meristematik, memiliki vakuola, tidak terdefinisasi. Fungsi jaringan parenkim. Jaringan parenkim itu dibedakan menjadi 6. Yang pertama, asimilasi, yaitu fungsinya proses pembuatan makanan dengan cara fotosintesis. Penimbun sebagai penyimpan cadangan makanan. Air mampu menyimpan air. Udara mampu menyimpan udara. Jaringan pengangkut terdapat di sekitar xilem dan floem. Yang terakhir yaitu penutup luka, yaitu untuk menutup luka. Yang ketiga yaitu jaringan penyokong atau penguat, adalah jaringan yang memanjang bentuk tubuh tumbuhan. Ciri-cirinya adalah memiliki dinding sel tebal dan kuat, mengalami spesialisasi pada sel, fungsi yaitu menegakkan batang dan menguatkan daun, melindungi dari mekanis, melindungi embrio pada biji, memiliki jaringan pengangkut, memperkuat penyimpanan udara. Yang keempat yaitu jaringan pengangkut atau vaskuler, adalah jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis. Jaringannya adalah xilem dan floem. Jaringan xilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Jaringan floem berfungsi mengangkut zat makanan dari fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang terakhir, kelima, adalah jaringan sekretori, merupakan sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat pada tumbuhan. Terdapat beberapa macam jaringan sekretori, di antara lainnya saluran getah, sel-sel resin dan minyak, sel-sel lendir, sel penyama, dan sel mirosin. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.